Selamat siang, nama saya Asin Asis. Saya mahasiswa program studi kebidanan Sarjana Terapan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri. Kali ini saya akan mempraktekkan cara menolong persalinan secara sungsang. Sebelum melakukan tindakan, terlebih dahulu kita menyiapkan alat yang kita akan pakai untuk menolong persalinan bokong. Kemudian kita memakai APD lengkap. Kemudian atur posisi pasien dengan posisi litotomi. Kemudian sebelum kita melakukan tindakan, terlebih dahulu kita mengosongkan kandung kemih ibu, yaitu dengan menggunakan kateter. Sebelumnya kita membersihkan vulva hygiene. Kemudian kita mengosongkan kandung kemih. Setelah itu, jika ada his, kita terlebih dahulu melakukan tindakan episiotomi. Kemudian dengan adanya his, kemudian bayi kita lahirkan secara bra. Setelah bokong lahir, bokong dipegang secara bra, yaitu kedua ibu jari penolong sejajar sumbu panjang paha, sedangkan jari-jari lain memegang panggul. Di setiap his, ibu disuruh mengejan, dan setelah tali pusat lahir dan dampak, tali pusat dikendorkan. Kemudian penolong melakukan hiperlordosis pada bagian badan janin untuk mengikuti gerakan rotasi anterior. Setelah itu, bersamaan dengan dimulainya gerakan hiperlordosis, seorang asisten melakukan kristeller pada fundus uteri sesuai dengan sumbu panggul. Dengan gerakan hiperlordosis, maka lahirlah berturut-turut pusat, bahu, dan lengan, dagu, mulut, dan akhirnya seluruh kepala. Janin yang lahir diletakkan di perut ibu. Seorang asisten segera menghisap lendir, dan bersamaan itu penolong memotong tali pusat. Cara melahirkan bahu bayi jika mengalami kesulitan. Yang pertama adalah cara klasik. Gerakannya adalah kedua kaki dipegang dengan tangan kiri penolong pada pergelangan kakinya dan dielevasi ke atas sejauh mungkin sehingga perut janin mendekati ibu. Bersamaan dengan itu, tangan kanan penolong dimasukkan ke dalam jalan lahir dan jari tengah dan telunjuk menelusuri bahu janin sampai pada fossa pubiti. Kemudian lengan bawah dilahirkan dengan gerakan seolah-olah lengan bawah mengusap muka janin. Untuk melahirkan lengan depan, pegangan pada pergelangan kaki diganti dengan tangan kanan penolong, ditarik curam ke bawah sehingga punggung janin mendekati punggung ibu. Dengan cara yang sama, lengan depan dilahirkan. Bila lengan depan sulit dilahirkan, maka harus diputar menjadi lengan belakang. Kedua, secara mulat. Prinsipnya adalah melahirkan bahu depan, kemudian bahu belakang. Bokong janin dipegang secara femoro-pelvic, yaitu kedua ibu jari penolong diletakkan sejajar spina sacralis media dan jari telunjuk pada crista iliaca, serta jari-jari lain mencengkram pada paha bagian depan. Dengan pegangan ini, badan janin ditarik curam ke bawah sejauh mungkin sampai bahu depan tampak di bawah simfisis dan lengan depan dilahirkan dengan mengait lengan bawahnya. Setelah bahu depan dan lengan depan lahir, maka badan janin masih dipegang secara femoro-pelvic, ditarik ke atas sampai bahu belakang lahir. Bila bahu belakang tidak lahir dengan sendirinya, maka lengan belakang dilahirkan dengan mengait lengan bawah dengan kedua jari penolong. Cara melahirkan bahu bayi yang selanjutnya adalah cara love set.
di mana prinsipnya badan janin dalam setengah lingkaran bolak-balik sambil dilakukan traksi cunam ke bawah sehingga bau yang sebelumnya berada di belakang akhirnya berada di bawah simfisis. Gerakannya adalah badan janin dipegang secara femuro-pelvic dan sambil dilakukan traksi cunam ke bawah, badan janin diputar setengah lingkaran sehingga bahu belakang menjadi bahu depan. Kemudian sambil dilakukan traksi, badan janin diputar kembali ke arah berlawanan setengah lingkaran. Demikian seterusnya bolak-balik sehingga bahu belakang tampak di bawah simfisis dan lengan dapat dilahirkan. Bila lengan tidak dapat dilahirkan dengan sendirinya, maka lengan janin dapat dilahirkan dengan menaik lengan bawah dengan jari penolong. Cara melahirkan kepala bayi bila terjadi kesulitan. Yang pertama adalah cara Marushiao. Gerakan pertama, letakkan badan bayi di atas tangan kiri sehingga badan bayi seolah-olah menunggang kuda. 1 jari dimasukkan ke mulut, kurang lebih 2 jari di maksila. Tangan kanan mencengkram bahu bayi bagian belakang. Minta seorang asisten menekan fundus uteri. Bersamaan dengan his, asisten menekan fundus uteri, penolong persalinan melakukan tarikan ke bawah sesuai arah sumbu jalan lahir, dibimbing jari yang dimasukkan ke dalam untuk menekan dagu dan mulut. Cara melahirkan kepala bayi yang kedua adalah cara Proud terbalik. Prinsipnya teknik ini dipakai bila oksiput dengan ubun-ubun kecil berada di belakang. Gerakannya adalah 1 tangan penolong mencengkram leher dari arah bawah punggung janin, diletakkan pada telapak tangan penolong. Tangan penolong yang lain memegang kedua pergelangan kaki. Kaki janin ditarik curam ke atas bersamaan dengan tarikan pada bahu janin, sehingga perut janin mendekati perut ibu. Dengan laring sebagai hipomokrion, kepala janin dapat dilahirkan. Cara melahirkan kepala bayi yang ketiga adalah cara Wigan-Martin-Winkel, di mana gerakannya adalah tangan kiri masuk ke dalam jalan lahir, jari telunjuk dimasukkan ke dalam mulut janin, sedang jari tengah dan ibu jari pada rahang bawah. Badan anak diletakkan di atas tangan kiri seolah-olah janin menunggang kuda. Tangan penolong yang lain menekan fundus dan bersamaan dengan ini, tangan penolong yang lain menekan di atas fundus dan bersamaan dengan ini, tangan kiri penolong yang masuk jalan lahir tadi melakukan tarikan cunam ke bawah. Bila oksiput tampak di bawah simfisis, kepala janin dielevasi ke atas. Dengan suboksiput sebagai hipomokrion, lahirlah berturut-turut dagu, mulut, hidung, mata, dahi, ubun-ubun besar, dan lahirlah seluruh kepala.